Halo sahabat Katolikpedia, kembali lagi bersama kami. Saya Peter Set dan Marvin Elejaan dalam segmen mengunjungi tempat-tempat wisata bersejarah dan juga destinasi wisata rohani yang ada di Kepulauan Kei. Oke sahabat sekalian, tetap stay bersama kami dan ikuti perjalanan kami pada hari ini. Let's go! Sahabat Katolikpedia, sekarang kita sudah berada di pintu masuk Taman Ziarah Monsinyur Yohanes Ars. Dan lokasinya ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 56 Langgur, Maluku Tenggara. Lebih tepatnya di Tanah Misi. It's all fake, yeah. Everybody seems to cheat. Best believe that's not me. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke taman ziarahnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan tempat ini. Di belakang kita pada saat ini adalah Biara MSC. Nah, dulunya merupakan tempat tinggal dari Monsinyur Yohanes Ars dan juga para imam dan bruder yang menjalankan misi di Tanah Kei. Ya, sekarang kita sudah berada dalam lokasi MSC dan disinilah tempat Monsinyur Ars dan kawan-kawan tinggal dulu, dan sampai sekarang tempat ini masih didiami oleh para pastor tarekat MSC yang mengabdi atau melaksanakan pelayanan di Tanah Kei. I've grown tired of being stuck in a race, office space. It's all fake, yeah. Everybody seems to cheat. Best believe that's not me. Oke, sahabat Katolikpedia, sekarang kita sudah berada di Jalan Dolorosa atau dulunya adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa ini kenapa disebut Via Dolorosa? Karena ketika setelah Monsinyur Ars dan kawan-kawan diinterogasi oleh tentara Jepang di biara yang tadi kita setelah kunjungi, kemudian mereka digiring dari jalan ini menuju ke pantai untuk dieksekusi, ditembak mati di pantai. Ya, sahabat Katolikpedia, peristiwa penembakan Monsinyur Ars dan kawan-kawan terjadi pada tanggal 30 Juli tahun 1942. Dan sampai saat ini peristiwa itu terus dirayakan dengan berbagai event menjelang tanggal 30 Juli. Nah, beberapa event yang sudah dibuat adalah salah satunya Ziarah Salib dan juga drama kolosal penembakan Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Untuk Kristus Raja kita. Saya.
Oke, sahabat Katolik Wikipedia, sekarang kita sudah berada di pintu masuk Taman Siarahnya. Nah, di belakang kita adalah lokasi Taman Siarah. Ya, tempat ini juga dibangun untuk memperingati 100 tahun agama Katolik masuk di Kepulauan Kei dan teristimewa sebagai tempat bukti di mana Monsinyur Ars dan kawan-kawan dibunuh di tempat ini. Sahabat Katolikpedia, kita sudah masuk ke Taman Siarah. Nah, taman ini dibangun sekitar tahun 1986 hingga 1989. Dan pada saat itu mereka bersuadaya bergotong royong untuk membangun taman ini dengan keterbatasan yang ada untuk memperingati 100 tahun Gereja Katolik masuk di Kepulauan Kei dan juga sebagai bentuk nyata di mana tempat ini adalah tempat sakralan Monsinyur Ars dan kawan-kawan para misionarisnya ditembak mati di tempat ini. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke makam dari Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Oke, sahabat Katolik Wikipedia, kami baru saja menyelesaikan doa di makam Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Ini adalah makam utamanya. Setelah ini di sisi kiri dan kanan itu terdapat makam-makam lain yang merupakan makam dari para pastor dan juga para bruder. Mari kita sama-sama masuk dan melihat makam-makam tersebut. Ya baik, jadi sahabat Katolik Wikipedia, di sini kita berada di makam Monsinyur Josephus Tetol MSc. Beliau adalah uskup pribumi pertama dari Kepulauan Kei, dan ini adalah makamnya. Nah, sahabat Katolik Wikipedia, kita sekarang ada di makam kedua. Ini adalah makam dari Frater Placidus P. Siagian CMM. Nah, di Kepulauan Kei sendiri ada beberapa tarekat yang berkarya di sini. Salah satunya adalah CMM, para Frater CMM. Selain MSc dan juga beberapa komunitas suster seperti Suster Alma dan juga Suster Para Malaikat. Oke, kita lanjut ke kuburan yang berikut. Baik sahabat Katolik Wikipedia sekalian, pada makam ketiga ini kita berada di makam Pater Andreas Rahawarin MSc. Beliau juga salah satu pastor dari Kepulauan Kei, tepatnya dari Dula Laut. Ya, dan juga makam selanjutnya di sini kita bersama dengan Bruder Philomeus Wilerubun MSc. Dia juga salah satu bruder dari Kepulauan Kei yang bergabung dalam komunitas MSc, tarekat MSc, dan asalnya berasal dari Ki Besar, Kampung Uat. Oke, sahabat Katolik Wikipedia, kita saat ini berada di makam yang berikutnya, yakni makam dari Pater Baldunius Rahayaan MSc. Beliau juga merupakan salah satu dari pastor dari komunitas MSc di Maluku.
Ya, sahabat Katolikpedia, di sini kita berada di hadapan makam Pastor Anton Gilen MSc. Beliau adalah salah satu pastor yang datang dari Belanda, ya, asal negaranya ada Belanda dan berkarya di Kepulauan Kei. Dan juga beliau adalah pastor Belanda terakhir yang berkarya di Kepulauan Kei pada saat ini. Dan beliau meninggal di Kepulauan Kei, tepatnya di Stasi Katlarat di Besar. Sahabat Katolikpedia sekalian, sebelum kita beranjak ke lokasi berikutnya, kita ke atas untuk melihat Monumen nama dari mereka yang telah dimakamkan di sini. Oke, sahabat Katolikpedia sekalian, nah di sini ada beberapa relief nama yang sudah dipahatkan di dinding ini. Ini nama-nama ini adalah nama-nama dari mereka yang dimakamkan di kuburan induk. para misionaris yang meninggal bersama. Sahabat Katolikpedia sekalian, saat ini kita sedang menuju ke Jembatan Misi. Jembatan Misi ini dulunya digunakan sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal misi, baik yang dari Ambon, dari Papua, dari Makassar, dan dari tempat-tempat lainnya. Oke, saat ini kita melihat bahwa sudah ada pembangunan, progres pembangunan. Jika teman-teman ingin melihat yang masih dalam kondisi yang lama, akan kita tampilkan filenya, dan juga di belakang kita ada masih tersisa yang masih dalam bentuk bebatuan yang disusun. Mari teman-teman kita lihat bersama. Sahabat Katolikpedia sekalian, saat ini kita sudah berada di atas sisi selatan dari Jembatan Misi. Nah, jembatan ini sudah dibuat beton sejak tahun 2020 kemarin. Sementara di sisi utara masih lama, masih utuh bebatuannya, susunan jembatan yang lama. Di lokasi ini juga merupakan tempat di mana Monsinyur Ars untuk pertama kalinya tiba di Langgur. Beliau pada saat itu diarak-arakan dari Tual menuju ke Langgur dengan jumlah belan yang mengantar pada saat itu adalah 32 belan. Dan pada saat itu suasana sangat meriah karena kegembiraan masyarakat Kei pada saat itu bahwa uskup pertama yang hadir di Kepulauan Kei pada saat itu membawa iman kekatolikan. Oke, sahabat Katolikpedia sekalian, setelah kita melihat jembatan Misi, sekarang kita akan menuju ke lokasi berikutnya, yakni ada beberapa makam lagi di sisi utara dan juga tempat penembakan. Oke, ikuti kami.
Baik sahabat Katolik sekalian, sebelum kita masuk ke lokasi yang disampaikan oleh teman saya tadi, sekarang kita ada tempat berhadapan di depan altar Taman Siara. Di sini adalah tempat altar di mana biasanya digunakan pada saat perayaan-perayaan besar, misalnya seperti perayaan peringatan penembakan 30 Juli 19 dan kawan-kawan. Selain itu juga tempat ini digunakan untuk misa pada saat perayaan-perayaan besar Gereja Katolik. Sahabat Katolik Wikipedia, saat ini kita sudah berada di makam yang berikut. Di sini terdapat 4 makam. 4 makam ini, salah satu makam yang di depan ini adalah makam dari Pater Matthias Neyens, SY. Nah, Pater Matthias Neyens ini mereka adalah pastor-pastor pertama yang datang dan berkarya di sini. Setelah itu kemudian misi apostolik di wilayah ini diserahkan kepada MBC setelah MBC tiba di Maluku. Ya, Pater Engelbertus adalah imam pertama, imam pribumi pertama Dari Kepulauan K. Sementara di sisi Sebelahnya itu ada Bruder JPW Pram MSC. Di sini juga ada tugu peringatan. Ini adalah tugu peringatan baptisan pertama di Kepulauan K. Dan pada saat itu pembaptisan pertama itu diserahkan salah satu putri asli Langgur yang namanya adalah Maria Saklau. Sahabat Katolik Wikipedia sekalian, setelah kita berada di lokasi ini, tak lupa juga di belakang kita adalah salah satu tempat ibadah Arca Hati Kudus. Nah, lokasi ini juga biasanya digunakan oleh para peziarah untuk doa-doa pribadi di arca tersebut. Nah, kita lanjut ke tempat penembakan. Oke, sahabat Katolik Wikipedia sekalian, kita sudah sampai di lokasi penembakan. Nah, di sini pada tanggal 30 Juli 1942, tentara Jepang setelah mendarat di Langgur kemudian menginterogasi Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Lalu Monsinyur Ars dan kawan-kawan digiring dari jalan Via Dolorosa menuju ke arah pantai. Di sini Monsinyur Ars dan kawan-kawan disuruh berbaris, kemudian eksekusi mati pun dilakukan. Ya, dan di tempat inilah bagikan untuk Kristus Raja kita pertama kali dikumandangkan oleh Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Untuk Kristus Raja kita, saya Dan sampai saat ini pun bagikan itu masih dipegang oleh orang Katolik di wilayah ini. Oke, sahabat Katolik Wikipedia sekalian, setelah kita mengelilingi taman makam dari Monsinyur Ars dan kawan-kawan ini, sebelum menutup acara ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat relief yang telah dibuat, yakni di sepanjang tembok di sisi selatan ini, yakni sejarah masuknya agama Katolik di Maluku dan juga di K secara khusus. Oke teman-teman, ikuti kami. Sahabat Katolik Wikipedia sekalian, nah ini sudah dibuatkan relief di sepanjang tembok untuk mengenang
masuknya agama Katolik di Maluku. Nah, jadi teman-teman yang berkunjung ke sini, sahabat sekalian yang berkunjung ke sini, bisa langsung membaca sinopsis dari masuknya agama Katolik di Maluku di sepanjang dinding ini.
kasih sahabat Katolikpedia sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami dalam segmen mengunjungi tempat-tempat siaran dan destinasi wisata rohani di Kepulauan Kei. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar selalu update